Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jika Triwadila dengan NPM 213507069. Nah, di sini saya akan memenuhi, bukan memenuhi ya guys ya. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas itu. Tugasnya ini sendiri berbentuk stand up. Nah, tapi saya duduk seperti ini, apa-apa lah. Karena di sini sudah malam juga ya guys. Jadi tidak perlu berisik-berisik. Nah, dalam tugas ini saya disuruh membuat video berdurasi sekitar 5 menit. Dan dalam 5 menit ini mungkin saya akan bercerita mengenai kisah hidup saya dari masa SD ataupun ya kita lihat aja nanti lah ya. Nah, sebenarnya di waktu SD ini kisah hidup saya tidak ada yang menarik, ya udah flat aja gitu. Udah kita skip aja langsung ke SMP. Nah, di SMP ini saya lebih mengenal tentang apa itu cinta. Nah, cinta, tahu cinta? Ya seperti itulah. Jadi di SMP tuh saya beberapa kali dekat dengan wanita, tentunya bukan pria ya. Nah, wanita ini banyak yang mengincar tentunya di SMP saya tersebut, karena ya cantik lah, pinter juga, dan juga mungkin bisa dibilang berprestasi. Nah, pada waktu itu ketika saya ingin mendekati cewek tersebut, ada beberapa hal yang membuat saya insecure. Yang pertama, saya itu termasuk ke dalam usia yang paling pendek di SMP itu. Ya, kurang lebih tinggi saya sekitar 150 cm mungkin. Nah, pada saat itu saya insecure karena cewek yang saya sukai itu lebih tinggi daripada saya sendiri itu. Nah, pada waktu kelas 8 tinggi badan saya bertambah. Nah, di sanalah saya pede untuk mendekati cewek tersebut. Dan akhirnya kena tuh cewek tersebut, tapi nggak jadian karena dulu saya dilarang berpacaran ya oleh almarhum ayah saya. Aduh, emang sulit kalau misalkan mempunyai orang tua yang benar-benar menjaga anaknya, anjay. Nah, setelah yang di SMP lanjut aja ke masa SMA ya, karena bentar, tapi di SMA saya tuh kehidupan saya sebagai murid di sana masih dibilang kurang rame lagi tuh, masih flat aja sama ya udah skip aja langsung ke masa kuliah. Nah, di masa kuliah ini saya banyak mengeksplor mengenai apapun. Yang pertama, saya berani touring ke Bali menggunakan motor. Nah, di sini saya akan menceritakan saja mengenai perjalanan saya dari Ciamis ke Bali menggunakan motor. Nah, pada saat itu di bulan itulah Juli, sudah lebaran haji. Nah, saya deketan cuy. Bentar haus. Nah, di bulan Juli setelah lebaran haji, saya berinisiatif dengan teman-teman untuk pergi ke luar pulau Jawa, yaitu Pulau Bali. Nah, pada pertengahan Juli itu kita emang benar-benar sudah bulat gitu, niat kita sudah bulat untuk pergi ke sana. Nah, kalau nggak salah tuh tanggal 13 Juli atau 13 sampai 15 Juli lah, gitulah pokoknya mah, kita mulai berangkat dari Ciamis. Pertama dari Ciamis ke Banjarsari. Nah, di Banjarsari itu merupakan checkpoint pertama ya, karena kita nginap terlebih dahulu di rumah teman saya. Selanjutnya
di pagi harinya, pada tanggal 16 kalau gak salah, kita tuh mulai berangkat dari Banjarsari menuju Yogyakarta. Nah, perjalanan menuju Yogyakarta menggunakan motor itu bisa ditempuh kurang lebih 6-8 jam. Nah, pada saat itu kita berangkat jam 3 subuh dan sampai di Jogja sekitar jam 10 sampai jam 11 siang. Nah, itu termasuk ke dalam woi ini bukan gimmick, cuy. Nah, itu termasuk perjalanan yang cepat ya bila ditempuh dalam jalur darat, karena pada saat itu juga keadaan lalu lintas terpantau kosong. Nah, sampailah tuh saya ke Jogja. Di Jogja saya beristirahat kurang lebih beberapa jam gitu kan, sampai akhirnya pada hari itu juga jam 3:30 sore saya mulai melakukan perjalanan kembali ke Malang. Nah, di sini ada agak hal-hal mistis ya kalau pas ke Malang itu. Ketika kita menuju ke Malang kan pasti dengan berangkat jam 3:30 itu pasti kita menemui malam gitu kan. Nah, pada malam tersebut tibalah kita di daerah yang bernama Kandangan, yaitu berdekatan dengan kota Kediri. Nah, pada saat itu kami emang tidak tahu jalan, tidak tahu sama sekali dan tidak bertanya pada siapapun. Dan kami hanya menggunakan modal Google Maps saja. Nah, pada saat itu Google Maps menunjukkan ke jalan alternatif. Masuklah tuh kita ke jalan alternatif. Itu kan gang-gang kecil yang masuk satu mobil lah mungkin. Masuk satu mobil ke sana. Nah, pada saat sudah masuk tuh kita masuk berapa jalan beberapa kilometer lah ke depan. Nah, kita menemui kuburan. Nah, di tengah-tengah kuburan tersebut kita berjalan sambil bertatap-tatapan kayak emang kita sudah merasakan hal yang sama, tapi kita tidak mau mengobrolkannya gitu kan. Karena ya seperti kita tahu kan, kalau bahasa orang Sunda mah pamali gitu, bisi ayana naon. Nah, pas ketika kita berjalan, lalu tibalah kita di sebuah pertengahan sawah gitu kan, dan pada saat itu motor teman saya rusak dan tidak bisa hidup. Nah, di sanalah mulai kejanggalan ketika kami melakukan perjalanan ke Malang tuh. Motor teman saya mati mesinnya dan tidak bisa dihidupkan kembali. Alhasil kita harus, kalau dalam bahasa Sunda mah men-step kayak gini nih, men-step tuh. Nah, men-step kayak gini, dorong motor gitu kan. Nah, itu cangkel. Dorong motor gitu kan. Dorong sampailah ke Batu. Nah, sebelum Batu. Nah, pada saat di sebelum daerah Batu tuh kan, kalau misalkan dari arah sini kan dari arah Kediri ke Batu tuh kayak nanjak gitu kan. Jadi kita masih kurang tenaga dong untuk men-step motor itu. Alhasil kita nungguin callback untuk mencarter mobil tersebut dan melanjutkan menuju ke Malang. Nah, dari jam 1 kita menunggu callback. Baru ada callback tuh jam 5 subuh. Di situ saya dan teman-teman sangat-sangat bersyukur ya mendapatkan bantuan dari warga, karena ya kalau tidak ada bantuan seperti itu saya mungkin sudah tidak tahu harus kemana lagi, karena daerah tersebut bisa dibilang juga sepi gitu kan. Nah, tibalah di Malang, kita beristirahat di kosan teman saya, beristirahat dan melanjutkan perjalanan ke Bali. Nah,
Dan ketika sampai Bali ada hal yang mungkin agak aneh ya di saya. Di sana saya ditawarin, kan agama saya Islam nih, Islam, babi itu haram kan. Nah di sana saya ditawari babi, dan babi itu kami menolaknya gitu. Kami menolak karena kami tahu bahwa babi itu haram, dan itu kami juga ditawari arak. Nah untung mungkin beberapa teman saya minum ya, tapi saya tidak, karena saya masih berprinsip tidak boleh meminum beralkohol. Saya sudah mungkin cukup sekian ya, sudah 7 menit lebih, capek ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.